Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Deborah Tarigas Marpaung. Kali ini kakak akan bahas mengenai pola keruangan desa dan kota. Di sini kakak akan memaparkan materi yang pertama pengertian desa dan kota, kedua pola keruangan kota, dan yang ketiga pola keruangan desa. Apa itu desa? Desa adalah suatu pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Sedangkan kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan jumlah penduduk yang besar, strata sosial ekonomi yang beragam, dan kehidupan yang materialistis. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan desa dan kota. Yang pertama, hubungan sosial di desa bersifat paguyuban yang didasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat, contohnya ikatan darah. Sedangkan di kota, hubungan sosial di kota bersifat patembayan yang jangka waktunya sangat singkat dan bersifat formal serta mekanis. Yang kedua, lapangan pekerjaan di desa masih tergolong sedikit. Berbeda dengan lapangan pekerjaan di kota yang sudah banyak dan beragam. Yang ketiga, jumlah penduduk di desa masih rendah dan lahan juga masih luas. Sedangkan di kota, jumlah penduduk besar dan lahan yang dihuni tinggal sedikit. Yang keempat, masyarakat desa bersifat solid, rukun, gotong royong, dan toleransi. Sedangkan masyarakat kota bersifat individualisme. Pola keruangan kota, teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest Burgers pada tahun 1925. Ia mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona konsentris dan masing zona tersebut akan mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Selanjutnya, teori sektor. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939 yang mengatakan bahwa ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota cenderung terbentuk sebagai pola sektor, bukan pada pola zona konsentris. Ketiga, teori konsektoral yang dikembangkan oleh Mann yang merupakan gabungan dari pandangan konsentris dan sektoral, di mana penekanan konsentris jauh lebih menonjol daripada sektoral. Yang keempat, teori pusat kegiatan banyak yang dikemukakan oleh C.D. Harris dan F. Ullman yang mengatakan bahwa ternyata kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangannya sederhana dan ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Pola keruangan desa yang pertama, pola memusat, yaitu bentuk pemukiman berkelompok dan biasanya terdapat di daerah pegunungan. Kedua, pola mengelilingi fasilitas, yang dimana terdapat di dataran rendah dan fasilitas umum yang ada dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola memanjang di dataran rendah. Pola ini sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Dan yang keempat, pola memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini biasanya terdapat di pesisir pantai karena penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.